Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. La khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbakhuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah Masjid Asy-Syifa, kesembuhan. Asy-Syifa itu sembuh. Napanya yang sembuh? Hati. Mudahan yang masuk masjid ini sembuh hatinya. Menurut ahli psikologi dari Jepang, penyakit yang ada pada badan kita itu 80% akibat dari hati. Bila hati kada tentram, lalu berpengaruh ke badan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memperbaiki hati dengan cara selalu kita berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, hidup berjalan di atas jalan ketakwaan. Itu maqam. Siapa yang mengatakan begitu? Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tentram, hatinya senang, hatinya selamat adalah karena ia berzikir kepada Allah. Zikir itu maknanya tidak hanya dengan lisan saja, itu iya. Baca Quran itu juga berzikir. Tetapi lebih luas, makna zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Bila sampai waktunya sholat, sembahyang, itu ya sudah. Bila ada isi duit, berwakaf. Harus tinggal, harus tinggal. Bila lapar, makan. Tapi kalau hati kadang nyaman, biar disorongi wadah apa, ada jatuh makan. Nah, ingatlah olehmu jar Allah. Ingatlah olehmu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat olehmu. Hanya dengan taat kepada Allah, ujar orang ahli tasawuf, orang yang berjalan di atas jalan Allah, maka hati akan menjadi tentram, sehat tuh Pak. Biar lawo iwak karing nyaman, iwak karing betanak nyaman, iyalah. Beri lombok saya puting, mintu halalu ada pinando. Ya kalau ini penting Pak untuk memelihara hati, sehingga kita bisa taat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Dan itu terekam di Al-Quran, terekam Pak.
sehingga bisa kita baca, kita ceritakan dan kita ingat. Cuman kitanya ini modelnya hidup ini ingin sendiri, kan mau Pak. Kita ini diciptakan oleh Allah, mestilah kembali kepada Allah. Apa tuntunan Allah untuk menghadapi hidup ini? Ini banyak orang yang tidak tahu ini mau kemana. Kita ini dari mana, sekarang di mana, terus mau kemana? Lalu Pak menek kepala, duit tadi dipikirkan, bukan karena penting duit. Duit banyak menek, banyak kalau orang bakal kelahi duit, kali duit. Kada berduit Pak, menek juga. Sekarang bagaimana caranya supaya kita ini kada menek? Duit sedikit nyaman, duit banyak nyaman. Ada duit 4 korban, senang hati. Kan begitu, senang hati. Umpamanya begitu. Makanya ujar Rasulullah, man wajada sa'atan li'an yudokhiya falam yudokhi fala yakrubanna musallana. Bila kamu itu mempunyai keluasan, senang, saatan itu senang, berisi rezeki itu senang hati untuk berkorban, tapi kada berkorban jangan mendekati tempat sembahyang ini. Rasulullah itu keras Pak. Artinya ketika kita memiliki harta itu jangan dimakan seorang. Ada hak orang. Ketika kita berikan hak dari kita kepada orang, ampun kita ini ampun Allah juga. Allah memberi, Allah mengambil, itu urusan Allah Pak. Kita dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, itu Allah. Nah, bagaimana Nabiullah Ibrahim itu memiliki anak sehebat Nabi Ismail. Ringkasnya kan begitu. Jangan Pak, waktunya panjang sampai jam 3 ceramah ini nyaman banar. Bujur Al-Quran itu luar biasa Pak. Ini setengah jam ceramah limut benar. Ayat Al-Quran ini luar biasa. Tapi syukur juga Pak. Nggih. Pelajari. Ketika Nabiullah Ibrahim menerima perintah Allah, ya tentu dalam tidur. Ini arafil manami. Sesungguhnya aku bermimpi. Mimpinya para nabi itu adalah perintah, wahyu. Lain mimpinya selain nabi tawam. Mimpinya selain, makanya Rasulullah sendiri hampir tidak ada Pak. Hadis-hadis mimpi Rasul itu kan ada. Mimpi itu dalam Quran, mimpi Nabi Yusuf Quran. Ya Rasulullah mimpi ada. Itu Rasulullah Pak. Islam itu adalah ajaran yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini kadang-kadang ngalih ya. Ada orang bermimpi percaya. Apalagi mimpi hal-hal yang berbentuk syariat hukum. Ya enggak lah Pak. Soal syariat hukum, cara ibadah dan sebagainya, Allah dan Rasulnya lengkap. Kalau kita akan melakukan apa yang diperintahkan Rasul karena tegawe Pak. Nah apa jadi maka kita berolah seorang kan begitu. Ampun Rasul aja karena tegawe kita. Ampun Rasul itu gawe berdahulu. Cuman ya itulah kadang-kadang manusia itu kadang merasa puas dengan yang ada. Nah kembali, ani atbahuka, sesungguhnya aku anakku menyembelih ikam. Allah memerintahkan kepadaku,
wahai putraku nih, ya bunai. Bunai ya. Itu satu panggilan yang sangat luar biasa, sangat sayang kepada anak. Ya bunai. Ya rijal, bisa gitu. Hei kakak anak. Ya kan di Arab tuh kan itu. Ya rijal, ta'al. Tapi kalau sudah ya bunai, wah itu luar biasa sayangnya lawan anak. Ya bagaimana tidak sayang, Pak? Nabi Ibrahim cukup lama ya tidak memiliki anak. Aku menyembelih, fandur madataro. Bagaimana menurut pendapatmu? Demokrasi, Pak, Nabi Ibrahim. Demokratis. Karena mau memaksakan kehendak seorang kepada orang lain. Seorang pemimpin yang baik, seorang bapak yang baik itu tidak pernah memaksakan kehendak baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang lain, kepada pegawai, karena mau memaksakan. Bagaimana kesadaran sendiri mampu melaksanakan apa yang menjadi petunjuk. Fantur madatar. Kayak apa menurut pendapat sampian? Luar biasa itu. Nggih. Lalu segala sesuatunya tidak akan kita tanggung sendiri. Kalau kita itu sudah mengatakan kayak apa menurut pendapat sampian. Nyaman benar. Suatu hal yang sangat mengejutkan. Sebagai anak yang soleh, Allahu Akbar. Langsung ketika itu Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan aja apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada piani, kerjakan aja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, insyaallah engkau akan mendapati ulun ini menjadi orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Bagaimana doa Nabi Ibrahim bertahun-tahun, Pak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada ulun ini anak yang soleh. Sarah sampai tua umur, Pak. Ada betianan. Akhirnya oleh Sarah dikawinkan dengan budaknya Hajar. Allah mengabulkan ya Ismail itu. Bahwa proses kemudian hijrah ke Mekah itulah proses, Pak. Artinya apa? Allah mengabulkan juga walaupun sudah tua, walaupun berbini lagi. Ternyata luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, insyaallah pian mendapati ulun ini, pakai insyaallah, Pak. Sesuatu yang akan datang kita itu mesti begitu. Karena kita nggak punya kuasa, Pak. Kuasa mutlak Allah. Kuasa mutlak itu Allah. Kita nggak boleh peianya. Pasti sudah, baik. Insya Allah, so God will. Kalau Allah menghendaki. Wahai ayah, insya Allah. Nah, kalau Allah menghendaki, ulun menjadi orang-orang yang sabar. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala maksiatillah, as-sabru ala musibatillah. Kita hidup harus siap, Pak. Siap apa? Menghadapi perintah Allah. Kalau enggak sabar, Pak, karena tegawi. Karena kita kerjakan, karena kita amalkan. Hari ini kita sembahyang duhur. Itu kalau kita nggak sabar, Pak, tidak meletakkan pekerjaan kita, karena tertolak, ya. Mesti kesabaran. Kalau kita dah ada 4 korban, sayang di duit, kada 4 korban, Pak. Karena merasa kadangkala seseorang itu, kalau kita mengeluarkan duit itu model hilang. Karena hidup kita itu kadang-kadang berhitung secara matematika. 1 tambah 1 2, 2 dikurangi 2 0. Itu matematika. Kita enggak, Pak, hidup ini ada berkah.
Percaya atau tidak, dulu sebelum kita kawin kan isi rumah. Begitu kawin ada rumah menyewa. Ada aja juga. Aja pimpin gambarkan tentang hidup nih. Ulun bae datang ke amun teh itu. Pokok lintohut. Tahu lintohut lah biar. Karena pokok apa-apa Pak. Ya alhamdulillah aja ya ini. Ada itu anak taluk. Nah, cucu 4 hanyar. Nah, sesuatu yang tidak ada menjadi. Siapa Allah Ta'ala? Kemudian kita keluarkan sebagian. Kan kita ini BIC 10 juta. 4 korban kambing umpamanya 3 juta. Ikitnya. Dan itu Pak diuji. Nabi Ibrahim itu diuji dengan apa yang ia cintai. Kita nggak ada perintah itu menguji menyembelih anak kada Pak. Jadi malu rasanya kalau kita ini hanya menyembelih duit. 4 korban itu adalah ujian kecintaan. Allah itu mudah Pak mengembalikan. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, pasti Allah akan mengembalikan. Kita ini berisi honor, berisi gaji, berisi apa, untuk bini, untuk anak, untuk nyokol. Akhirnya berkah juga. Berkah Pak. Jadi hidup ini jangan hanya menghitung secara matematika, karena orang beriman harus berhitung secara berkah Pak. Kalau bahasa kampungnya tuh ya barakat tuh. Bila ada orang aruh kita datang, oh guru bawa pulang nih, nah itu barakat. Oh ini penceramah di kampung Bang. Biasanya guru nih. Oh guru. Nah, hakon itu harus suruh bawa. Nah, itu barakat Pak. Nah sekarang secara apa namanya ringkas saja. Ini ada dalam sebuah buku Pak, namanya Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Nasih Ulwan, Rektor Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Beliau ahli teknologi tapi hafal Quran Pak. Allahu Akbar. Tawadhu orang Pak. Nah beliau menyusun buku itu, terinspirasi oleh bagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kalau dirinci-rinci sih bagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Hajar, termasuk juga Ismail. Singkatnya Pak, beliau menyimpulkan bahwa kalau kita ingin menjadi suami juga soleh, istri juga solihah, anak juga soleh, itu mesti yang pertama antakuna zaujah solihah. Itu nomor 1 Pak. Engkau memiliki atau ada punya istri yang solihah. Itu nomor 1 itu. Jangan tahu tangkap aja mencari bini itu. Tahu tangkap. Harus Pak, betul-betul. Walaupun seorang ini kada taat, sudah seorang kada taat, bini pulanglah kada taat, pas benar toh. Enggak. Tapi kalau istri itu taat Pak, solihah, luar biasa. Untuk mengetahui solihah atau tidak, itu sebenarnya tidak terlalu tauhidnya berapa kilo ya susah toh Pak. Imannya berapa kilo? Apa? Iya sembahyangnya itu rajin ya udah. Orang itu dianggap lalai Pak, dianggap lalai. Apabila orang itu kada pati sembahyang tak? Tuan Guru Haji Bahit itu berani beliau. Berani orang yang lalai, pedagang lalai, pegawai lalai. Apabila ia tidak melaksanakan sholat berjamaah, wani benar beliau. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu digawe kapan aja, bukan. Orang dianggap lalai kalau ia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kan Pak. Jadi kita ukur aja diri kita. Apakah mampu kita itu meninggalkan pekerjaan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di rumah itu apa ada ya.
Ujar Imam Syafi'i minimal 5 waktu itu ada aja juga menghilangi masjid. Ini seminggu sekali hari Jumat pas masjid di paling orang ada tahu. Apa aja? Ikan pang kada suatu turun. Kada suatu turun. Masjid Asy-Syifaan paling orang. Jumat aja turun. Dan senonoh hari raya nyar turun. Wah, syukur ya pang ada juga. Puasa kada wae, tapi kalau menukar baju berdahulu tuh. Pacang belang rumah bitua tadi teh. Jadi nomor 1 itu, Pak. Kalau sekarang umpamanya istri kita nggak solihah, ya kita berupaya dong. Orang bahari itu kan istilahnya Pak, seiman dan secita-cita. Hidup dengan istri kita, dengan suami kita tuh mesti itu. Seiman dan cita-cita apa? Jannatun Naim. Itu begitu. Yang kedua apa ya? Yang kedua adalah singkat aja. Doaul walidi ala waladi. Doa orang tua terhadap anak itu mesti Pak. Nabi Ibrahim berdoa. Allah lebih menganjurkan supaya kita menghafal atau dibaca boleh surat Al-Furqan ayat 74. Termasuk tanda-tanda ibadur rahman. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong dihafal tuh Pak. Karena dihafal boleh aja pun dibaca. Ditulis di kertas. Baca. Ya Allah berikanlah kepada ulun sebagai suami. Kalau yang istri yang baca, ya Allah berikan kepada suami ulun, kepada istri ulun. Rabbana hablana, berikan kepada ulun dulu. Berikan kepada istri ulun, kepada suami ulun, berikan kepada dzurriat ulun. Dzurriat termasuk anak, cucu, cicit, buyut, datuk. Nah, apa yang kita minta, Pak? Qurrata a'yun, pandangan yang menyedapkan, pandangan yang menyenangkan. Ada 2. Ayun itu mata, Pak. Jamak dari ainun mata. Maknanya adalah yang pertama al-basar dan yang kedua al-basirah. Ya Allah berikanlah kepada ulun, berikan kepada pendamping ulun, berikan kepada dzurriat ulun pandangan yang menyedapkan dari mata kepala dan mata hati. Luar biasa. Allah memilih luar biasa. Kalau dari mata kepala al-basar apa? Mudahan sehat anak kita. Mudahan berejaki, mudahan berilmu, mudahan jadi orang bedahi. Nah, tahu bedahi lah Pak? Bedahi itu. Nah, jadi itu qurrata ayun dan basirah, mata hati. Dalam hidup ia beriman. Allah. Itu doa, banyak doa yang waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Yang kedua, yang ketiga, an yakuna al walid al mithali. Kita itu harus menjadi orang tua yang bisa dicontoh weh. Subuh nang tuhannya guring. Kayak apa? Anak-anak melaksanakan sholat subuh dasar kuitannya dasar guring apa? Melihat kuitan kan bisa baca Quran untuk dekat kepada Allah. Melihat kuitan pemalar. Apa itu pemalar tuh akan-akan. Namanya al-walidul mithali. Berikutnya apa? Lingkungan yang baik, Pak. Saat ini kita susah, Pak. Anak-anak kita jangan harap tuh jam 9, jam 10 masih di luar. Narkoba, Pak. Narkoba. Kemudian berikutnya apa? Sifat al-musyawarah, demokratis terhadap anak. Jangan pernah kita memaksakan kepada anak kita, dan kita pun juga tidak memaksakan kepada orang lain, Pak. Berikutnya apa? Mencintai anak karena Allah Ta'ala. Itu mesti, Pak. Jadi kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Segala sesuatu kita libatkan anak kita. Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah melibatkan Ismail, sehingga sekarang adanya Hijr Ismail. Jamaah, mudah-mudahan
beberapa hal yang ulun sampaikan ada juga manfaatnya. Artinya kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk bisa dekat dengan Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah, ya Tuhanku, zat yang membolak-balikkan hati, luruskan hati ulun untuk bisa taat kepada Engkau. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.